Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Para penggemar dan subscriber channel Kabar Politik yang berada dimanapun kalian berada. Dan Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah lama kita tidak berjumpa. Meskipun hanya di dunia maya, Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan cukup lama saya absen. Saya belakangan lebih banyak ngisi untuk channel saya yang satunya ya, channel Tausiah ya. Tiap subuh bahkan saya membuat konten ya. Untuk itu maka pada kesempatan ini saya ingin ngonten untuk channel saya Kabar Politik ya, meskipun nanti pertama-tama saya posting di Facebook dulu. Karena di Facebook saya juga sekarang menjadi konten kreator ya, walaupun entah kapan nanti dapat cuan, bukan yang terpokok ya, yang penting di situ ada terpacu ya untuk kita selalu aktif dan produktif gitu ya, membuat konten gitu. Nah, teman-teman sekalian, Pilpres makin dekat ya, tetapi sampai hari ini ya saya termasuk orang yang masih bingung ya dengan situasi perpolitikan di negeri ini ya. Meskipun saya juga tahu bahwa di dalam politik itu ada adagium ya. Tidak ada teman atau kawan yang abadi, tetapi yang abadi adalah kepentingan ya, atau mungkin disusun katanya lebih bagus, tidak ada kawan yang abadi, yang kepentingan lah yang abadi ya. Jadi bingung saya. Intinya seperti itulah ya. Kawan tuh nggak ada yang abadi di dalam dunia politik. Nanti sedikit kita bahas, meskipun dengan analisis yang ecek-ecek begitu ya. Tetapi kemudian yang abadi adalah kepentingan. Jadi kalau kepentingannya ketemu sama, maka akan bersinergi lah, kira-kira begitu ya. Walaupun dulunya mungkin lawan, walaupun mungkin lawan, tapi kemudian akhirnya bersinergi karena ketemu pada kepentingan yang sama. Oke, yang pertama ada gium itu berbunyi tidak ada teman yang abadi. Saya sampai hari ini masih bingung kenapa sosok seperti Pak Surya Paloh ya, pendiri dan pemimpin Partai Nasdem itu yang selama 2 periode lah ya, jadi 10 tahun terakhir ini ya menjadi pendukung utama rezim Jokowi ya kan, Surya Paloh itu dan jajarannya di Nasdem itu. Tapi kemudian untuk Pilpres 2024 ini beliau mengusung bukan kader dari partainya sendiri, tetapi dari orang luar lah ya. Yang kita tahu semua adalah Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan diusung oleh Nasdem, oleh Pak Surya Paloh. Kita juga bingung. Jadi sampai momen deklarasi pencapresan Anies Baswedan ya kan, masih banyak pihak termasuk saya yang masih belum percaya dengan niat baik Pak Surya Paloh. Kira-kira gimana nih? Jangan-jangan Surya Paloh ini agen intelijennya Jokowi gitu, kira-kira begitu ya. Karena gimana caranya supaya Anies Baswedan ini tidak sampai muncul ke permukaan gitu kan. Jadi pura-pura didukung tapi nanti di tengah jalan ganti haluan. Seperti itulah kira-kira. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kelihatannya terbukti komitmen Surya Paloh terhadap pencapresan Anies Baswedan cukup teruji ya. Karena kabarnya akibat dari pencapresan itu kan bisnis Pak Surya Paloh juga kemudian diganggu gitu kan. Diganggu, diancam dan segala macam lah ya. Secara hitung-hitungan duit mungkin Pak Surya Paloh banyak kehilangan uang itu ya. Itu dari segi Pak Surya Paloh gitu ya. Kemudian untuk cawapresnya Cak Imin ya, Muhammad Iskandar ini kan juga dengan PKB-nya dan jajaran Nahdien sejak 2019 lah, karena munculnya cawapres Kiai Ma'ruf Amin itu ya, seluruh jajaran Nahdien kan mendukung Jokowi, kira-kira begitu ya. 2014
yang saya tahu juga jajaran Nahdien mendukung Jokowi ya. Wong saya saja sampai akhirnya keluar dari grup alumni SD saya, karena SD saya itu SD Islam berbasis Nahdien. Saya berseberangan dengan Jokowi, akhirnya saya bermusuhan dengan teman-teman masa kecil saya, masa bocil-bocil saya SD itu, akhirnya saya left group ya. Left group WhatsApp grup SD itu ya. Tapi ya sekarang Caimin menjadi cawapresnya Anies Baswedan gitu ya, yang artinya juga berseberangan dengan paslon dari pihak yang didukung Jokowi ya, baik 02 maupun 03 itu ya, saya kira ya. Kepentingan Jokowi kan dititipkan di 02 dan 03 ya. Jadi ya itulah politik itu. Nah, apakah kemudian Caimin nanti tulus? Ya, saya kira karena dia dicalonkan cawapres, ya, pejabat nomor 2 ya, yang menjadi RI 2 nanti kalau jadi, kan ya saya kira serius lah gitu. Kemudian yang terakhir aja lah, ini supaya tidak terlalu panjang dan memang analisisnya ecek-ecek ya, sejauh yang jadi perhatian saya gitu. Ya nggak semua hal saya perhatikan gitu kan. Yang saya baru tahu ya, ternyata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ya pada era Pilpres 2014 ya, Hamdan Zulfa itu ya, itu ternyata menjadi ketua tim tim hukum lah ya, tim hukum, bantuan hukum untuk Amin ya, untuk pasangan Amin. Saya baru tahu ya, memang saya mungkin yang telat informasi saja ya. Ya karena memang saya orangnya apatis untuk perpolitikan sejak rezim Kowi. Saya baru tahu bahwa Hamdan Zulfa ternyata menjadi ketua tim pembela hukum lah kira-kira begitu untuk pasangan Amin. Nah ini untuk orang yang satu ini saya masih ragu-ragu. Karena 2014 dia menjadi ketua MK, pada waktu itu ada sengketa pemilu ya, sengketa pilpres, hasil pilpres. Pada waktu itu kan saya jelas wawor kan ya. Saya 2014 2019 wawor kan. 2014 itu kan menurut perhitungan yang jujur mestinya kan pemenangnya Prabowo kan. Tapi kemudian dari KPU ya memenangkan Jokowi gitu kan, dan itu jejak digitalnya juga masih banyak itu. Yang paling mencolok itu di Papua ya, tidak ada pencoblosan tidak terjadi, tapi di sana 100% Jokowi. Itu karena kerjanya si Tito karena titipan itu. Akhirnya jadi dikasih jatah jadi Kapolri, kemudian dikasih jabatan Mendagri oleh Jokowi karena jasanya memenangkan Jokowi di Papua tanpa ada perlu pencoblosan kan gitu kan. Ini Hamdan Zulfa pada waktu itu saya masih ingat itu. Dia kan orang NTB ya. Pada waktu itu kalau nggak salah dia itu ya sampai pulang dulu ke rumah, ketemu ibunya, minta doa restu ibunya. Ini berita yang melalui media, aslinya saya juga nggak tahu. Versi medianya begitu. Ibunya menasihati, kamu harus jadi hakim yang adil, bla bla bla. Ya, kita sangat berharap pada waktu itu Hamdan Zulfa hatinya bersih, bisa bersikap adil, bisa memenangkan Prabowo karena banyak fakta yang menunjukkan Prabowo pemenangnya. Tapi ternyata ya Jokowi yang dimenangkan kan gitu. Jadi kalau sekarang Hamdan Zulfa menjadi ketua tim pembela hukum untuk pasangan Amin, ya saya sih berharap ini adalah bagian dari ikhtiar dia untuk bertobat atas kesalahan dia di masa lalu, ya kan? Nah, karena dia tahu persis bagaimana cara kerja dalam sengketa pilpres, gitu kan. Kalau sekarang dia menjadi timnya Amin, ya mudah-mudahan nanti kalau terjadi sengketa pilpres, dan pasti terjadi ya, banyak orang yang menduga pasti terjadi karena 2024 ini katanya lebih mengerikan gitu ya, kecurangannya itu lebih melebihi TSM lah ya. Jadi di atasnya TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Di atasnya itu kira-kira kayak apa? Ya, karena tahu sendiri ya, untuk pasangan 02 itu cawapresnya kan anaknya sang penguasa kan, yang kemudian diributkan sebagai politik dinasti itu kan. Nah oleh karena itu ya kembali lagi
dalam konteks Hamdam Zulfa ini kira-kira nanti bagaimana? Apakah cukup all out memperjuangkan sengketa pilpres jika Anies yang harusnya menang dicurangi? Kita tunggu saja ya. Meskipun saya skeptis dan pesimis lah. Harusnya sih nggak boleh kita pesimis, ya. yang ada harus optimis. Tapi dalam konteks politik ini ya itu yang terjadi, ya, yang saya rasakan gitu kan. Baik teman-teman, kira-kira itu aja. Ini supaya saya tidak kosong untuk konten kabar politik saya. Ya, karena kalau kabar politik nggak ngomongin pilpres, apalagi gitu kan. Karena yang sekarang eskalasinya yang terjadi adalah menjelang pilpres, ya kan. Kalau kita ngomongin politik dari sudut lain ya kurang menggigit lah gitu. Baik teman-teman, terus dukung channel Kabar Politik ya. Terus dukung bagi yang belum subscribe ya, subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.